Berisik siang ini kita ngulas soal pupuk. Telah hadir di studio bersama kami yaitu Saudara Haji Ahmad Ruyat, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Baik. Baik, alhamdulillah Kang Untung Kurniadi sehat. Alhamdulillah Pak Ruyat. Sibuk ya agenda hari ini? Alhamdulillah. Sudah biasa. keliling ke berapa kota nih Pak Ruyat? Biasa di Bogor, Kabupaten. Kabupaten ya. Kemarin Pak Anies kampanye di Bogor ya? Ya, di Gor Pakansari. Gor Alhamdulillah Pakansari. meriah. Meriah. Ada simulasi nyoblos juga ya? Iya, alhamdulillah. Kayaknya Pak Anies seneng tuh. Langsung WA ke saya. Terima kasih Pak Ruyat, cukup meriah. Meskipun persiapannya mendadak. Mendadak ya. Aduh. Seneng bener Pak Anies tuh kayaknya. Diservis habis. Alhamdulillah. Itu Gor Pakansari penuh gitu ya Pak Ruyat. Itu persiapannya berapa hari itu waktu itu? 1 hari. Hanya 1 hari? Ya. Waduh. Dan itu juga tidak diumumkan secara masif, ya hanya spontanitas saja. Spontan aja ya. Jadi Pak Anies tuh tinggal datang aja ya. Iya, Tinggal datang, pidato, simulasi nyoblos. Kapten Syauqi juga hadir. Oh, Kapten Syauqi hadir. Timnas Amin. Waduh. Ini kita mau bahas pupuk nih Pak Ruyat. Siap, kelangkaan pupuk. Iya kan banyak daerah nih dari sejak awal tahun ya. Awal tahun tuh para petani mengeluhkan soal kelangkaan pupuk. Betul. Kadang pupuknya ada, nggak bisa ditebus. Kadang malah pupuknya nggak ada. Ya. Ini kan kejadian selalu berulang nih. Ya. Sekarang kan sudah memasuki masa tanam ketiga ya Pak Ruyat ya, akhir tahun. Akhir tahun. Tapi kan kejadiannya berulang terus nih. Diharapkan kan tahun depan nggak terjadi. Ini menurut Pak Ruyat gimana sih? Kok bisa terjadi kelangkaan pupuk di Indonesia? Ya, yang pertama 2 minggu yang lalu saya ke Jonggol. Jonggol itu Kabupaten Bogor Timur ya. Bogor Timur. Yang mau merdeka itu ya Pak? Calon ibu kota Bogor Timur. Jadi keluhan yang saya jumpai para petani itu diantaranya kelangkaan pupuk dan kekeringan. Waktu itu ya, sebelum hujan turun belakangan ini. Sekarang mungkin surplus air hujannya. Iya. Kemudian juga wilayah kawasan pertanian lain, Cario, ya, Sukamakmur. Kemudian juga wilayah Cibungbulang, Pamijahan, dan sekitarnya. Juga di Jawa Barat secara realitas di lapangan, ya ada kelangkaan pupuk di Karawang, ya, di Subang, kemudian juga di Garut, ya. Daerah-daerah ini ya, keluhan. Padahal pupuk ini kan semacam bahan kimia atau organisme unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman padi, ya kan, tanaman palawija, sehingga ketika terjadi kelangkaan pupuk maka produksi juga berkurang. Ketika terjadi kelangkaan pupuk maka petani akhirnya terpaksa membeli pupuk yang komersial dengan harga yang lebih tinggi. Ya, lebih mahal. Ya, lebih mahal, sehingga biaya produksi lebih tinggi. Naik. Sehingga penghasilan hasil jual pasca panen itu nilai tukar petani. Jadi di dalam pertanian itu ada nilai tukar petani. Ya, kalau nilai tukar petaninya itu dapat 100, berarti rugi. Break even point, ya kan? BP berarti rugi dong. Ya, rugi lah. Karena kalau orang punya modal 100 didepositkan dengan baliknya suku bunga 8%, ya kan 108 poin. 108 poin. Ya, jadi dikatakan untung kalau nilai tukar petaninya di atas 115. Nah, kemarin juga sebulan yang lalu saya diskusi menjalankan tugas kedewanan dengan mitra kerja, diantaranya dengan Dinas Perkebunan. Ya. Jawa Barat ya? Ya, Jawa Barat. Jadi petani perkebunan, ya diantaranya kopi, ya kan. Itu di tahun 2023 ini nilai tukar petaninya tidak mencapai 100, bahkan 99,73 poin. Berarti rugi. Ruginya nggak BEP itu, rugi beneran itu. Rugi betulan, iya. Kan 100% aja itu rugi sebetulnya. Karena kan ada tenaga kerja yang tidak dihitung biasanya lo petani kan. Betul. Akhirnya kan saya koordinasi, karena ini kewenangan pusat, ya kan. Saya telepon anggota DPR RI yang di Senayan. Yang di Komisi 4. Komisi 4. Mitra kerjanya kan dengan Kementerian Pertanian. Pak Dr. Slamet. Pak Dokter, ya ini gimana? Ya, pupuk langka. Akhirnya setelah saya dalami, oh ternyata
hasil mapping ya kebutuhan se-Indonesia ini, untuk pupuk subsidi ini memang harus memenuhi 6 juta hektar. Ya, karena petani yang disubsidi itu yang punya lahan maksimal 2 hektar. Nah, ternyata hitungan di Kementerian Pertanian ya kan, itu sampai menyentuh angka 60 triliun. 60 Ya, triliun. sementara hasil kajian pembahasan di Komisi 4 menurut Pak Dr. Slamet itu 80 triliun. Berarti average rata-rata sekitar 70 triliun. 70 triliunan lah. Ya. Kebutuhan untuk jumlah subsidi pupuk 6 juta hektar secara 6 juta nasional. hektar tahun 2024 nih. 2024 yang akan datang. Yang akan datang. Ternyata setelah pembahasan melalui perdebatan ya yang mungkin cukup signifikan, politik anggaran ya kan yang ditetapkan oleh DPR RI untuk subsidi pupuk atau pupuk bersubsidi itu hanya 26 triliun. Jomplang sekali Pak. Jomplang sekali. Jadi kebutuhannya disepakati 70 triliun. Kebutuhan diusulkan 70 dari Kementan. Dari pembahasan Komisi 4, 80. Ya, average katakanlah 70 triliun. Ya kan? Nah, yang di ACC hanya 26 triliun. 26 triliun. Berarti ada kesenjangan antara yang dibutuhkan dan yang tersedia pupuk bersubsidi. Sekitar 54 triliun. Iya, makanya sepanjang itu ya selalu terjadi kelangkaan. Gitu. Memang betul ada kenaikan dari APBN 2023 yang ditetapkan waktu itu 24 triliun. Naiknya hanya 2 triliun. Hanya 2 triliun. Ini kabar yang membagongkan, Pak. Kalau bahasa gaulnya begitu. Yang membingungkan. Ya. Jadi memang naik, tapi tetap tidak bisa menutupi kebutuhan. Iya, padahal ya waktu saya sekolah di kebijakan publik ya di UI itu kan dalam ruang publik itu ada public sector. Jadi sektor publik, di situ pemerintah, ya di situ DPR, ya di situ aparat pemerintahan. Dia hadir di sana tujuannya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, public services function. Bukan mencari keuntungan. Bukan mencari laba lah. Mencari laba. Makanya yang penting bagaimana public negara mensubsidi supaya terjadi pelayanan pada masyarakat. Supaya masyarakat sejahtera. Nah, yang kedua ada namanya private sector. Ya kan? Sektor dunia usaha. Di situ juga ada BUMN. Ya. Makanya BUMN juga saya perhatikan ada BUMN yang memproduksi pupuk komersial, seperti pupuk Kujang. Dia terbitin namanya Nitrea kok. Iya, Nitrea. Yang orientasinya keuntungan komersial, tapi kan buat petani memberatkan. Oleh karena itu kepada BUMN saya berharap ya boleh untung, tapi jangan gede-gede. Yang wajar lah. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlampau jauh antara harga pupuk yang bersubsidi dengan harga pupuk komersial. Pupuk subsidi itu kan diatur dengan HET ya? Iya. Ada SK menurut peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata kelola ya pupuk dan juga harga eceran tertinggi kan sudah diatur. Dan ternyata dari Permentan ini dibatasi yang disubsidi itu hanya 2 jenis pupuk. Ya kan? Ada pengurangan dulu kan sempat 5. Dulu sempat 5 lah. Hanya 2 sekarang, urea dan NPK. Kalau urea kan harga per kilonya kan sekitar 2.250 2.250 per kilo ya. Per kilo. Kalau NPK kan sekitar 3.000. 2.300. 2.300 ya beda per 50. kilo. Beda Rp50. Jadi hanya 2, padahal yang dibutuhkan oleh petani kan tadinya 5, ada ZA, SP36, ada SP36 ya kan, ya yang organik. Ya. Sehingga sekarang orang akhirnya mencari alternatif ya yang komersial. Makanya kami berharap kepada pemerintah jangan ada perbedaan harga komersial dengan yang subsidi terlampau jauh. Karena faktanya memang yang bersubsidi ini langka. Iya, terbatas langka. Mau nggak mau kan petani ya nggak ada pilihan yang lain kan. Gitu. Jadi bukan hanya jumlah jenis pupuk yang dibatasi Pak ya, tapi komoditasnya pun sekarang dibatasi. Dulu kan ada beberapa komoditas, sekarang hanya 9 komoditas 9 Pak. komoditas. Padi, palawija, kopi, kakao, bawang merah, bawang putih, cabai. Ada 9. Ada 9. Nah, yang kayak mungkin kalau petani
jambu sekarang udah nggak bisa disubsidi Ya, tuh. kayak bunga, Bunga enggak. udah nggak bisa disubsidi tuh. Jadi hanya 9 komoditas saja nih Pak. Iya. Itu menurut Pak Riyad gimana? Emang perlu dibatasi 9 komoditas atau sebaiknya tidak perlu dibatasi? Ya, kalau melihat filosofis hadirnya pemerintah itu kan untuk memudahkan ya kan masyarakat, Ya. ya, dan bagaimana melihat skala prioritas anggaran, itu. Jadi kesenjangan antara yang dibutuhkan, katakanlah hampir sampai 70 triliun dan yang ditetapkan oleh DPR RI, ya kan, kemarin hanya 26 triliun, berarti mau nggak mau pasti langka. Apa jangan-jangan dan alokasinya digeser untuk minum susu gratis atau makan siang gratis? Tapi yang saya tangkap ya, ketika anggaran APBN 2021 kan ada program food estate. Food Nah, estate. itu kan besar itu, berapa kementerian tuh kan, Ya, lingkungan lintas hidup, kementerian. Kemenhan, dan sebagainya. Dan ternyata dianggap tidak berhasil. 100 berapa ya? Iya, 100 triliun. Coba kalau untuk subsidi pupuk, Selesai. petani sejahtera. Iya, Iya, karena iya, kita iya. ini kan negara memang Masih agraris ya? agraris, ya kan, jamrut khatulistiwa, Iya. nanam istilahnya apa, tangkai dan bambu jadi tanaman, kayu dan bambu, apa tuh? Wah, sayang. Jadi kurang prioritas juga food estate ya? Ya, kalau saya lihat food estate itu mungkin niatnya sih baik. Cuma menurut saya salah menentukan lokasi, harusnya jangan di katakanlah lahan gambut. Itu treatment-nya sangat mahal. Treatment-nya mahal. Sangat mahal. Ya. Kenapa tidak, kalaupun ada ya food estate ya, misalkan di daerah Sumatera, ya kan, daerah dataran yang bukan lahan gambut, sehingga dipastikan ketika akan katakanlah jenis tanamannya apa tuh kemarin tuh, singkong. Itu tumbuh, tapi kan dia gambut, perlu treatment, memiliki pH yang sangat asam. Tapi kan food estate bukan hanya di Kalimantan Pak Riyad, ada di Sumatera, di Palembang, ada di NTT, NTB. Iya, tapi lahannya harus tepat, jangan di lahan gambut. Iya. Dulu ada tuh program juga waktu zaman Orde Baru, 1 juta hektar. 1 juta hektar. Wah, dibikin aliran sungai, apa, irigasi, saluran primer, sekunder, tersier. Yang terjadi akhirnya banjir. Mirip-mirip ya, food estate sama 1 juta hektar. Iya. Jadi dalam public policy, kebetulan saya kuliah di kebijakan publik di UI, ya, waktu S2 itu, bagaimana suatu program itu harus memperhatikan para pemangku kepentingan, ya kan, ya, sehingga tidak ada yang dirugikan dan melibatkan partisipasi, sehingga ini menjadi keinginan bersama, bukan hanya keinginan penguasa, gitu. Pak Riyad, di Jawa Barat kan sempat ada juga tuh program petani milenial. Nah, justru itu ya. Jadi kebanyakan sekarang ini terkait juga nih dengan pupuk nih. Program-program lebih indah pada judul. Iya, petani milenial. Menarik ini kan? Iya. Tapi gimana mau untung, ya kan? Kalau ternyata pupuknya langka. Iya. Bagaimana untung kalau kemudian nilai tukar petaninya tidak untung. Kan ujung-ujungnya kan namanya usaha apapun ya harus ada untung dong. Ada untungnya. Ada untung. Jadi keluhan yang kami terima dari kunjungan ke berbagai daerah, petani ini karena nggak ada pilihan saja, ya. Sehingga gimana lagi atuh Pak Riyad, ya kegiatan mau bercocok tanam ya kan, ya seperti itu. Mudah-mudahan nih ke depan, nanti kan ada pemilu tuh Pilpres, ya 14 Februari 2024, ya kebijakan pemerintah ini betul-betul kembalilah ke kekuatan berdikari, ya kan, dengan potensi alam Indonesia, jamrut khatulistiwa, ketahanan pangan, swasembada, ya kan, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Sekarang peternak untuk untung tidak mudah, ya kan, sulit. Petani juga, nelayan. Harga cabai naik tapi petani nggak menikmati ya kenaikan harga cabainya. Oleh karena itu para dunia usaha nih yang bergerak di dunia bisnis juga jangan hanya sekedar berorientasi keuntungan dengan impor dari luar negeri,
ya di saat kita panen malah impor, ya kan? Sehingga ya supply demand, sehingga harga dari petani akhirnya Turun. ya berlaku hukum ekonomi, Ya. turun harga, kalau turun ya rugi, Hmm. gitu loh. Jadi di sinilah pemerintah harus melindungi. Ya kalau di suatu negara yang lain seperti di mana tuh, di Cina tuh ya, Hmm. ada apa namanya tuh, politik, eee, bagaimana ketika dikirim ke luar negeri dengan harga Lebih murah, murah, ya dumping. dumping, ya politik dumping, disubsidi oleh pemerintah sehingga Iya. rakyatnya sejahtera, Iya. gitu. Jadi, untuk pupuk ini memang, masalahnya, agak rumit ya. Ada rumit karena, melibatkan banyak stakeholder di situ. Yang kedua memang, politik anggarannya, belum belum ini ya, Belum berpihak. belum berpihak ya. Ya. Menurut Pak Ruyat apa nih kira-kira, shortcut-nya nih? Shortcut Ya. untuk kan kalau kita bicara pupuk, ini kan selalu terulang. Ya. Masalahnya samalah sebetulnya, berulang masalahnya sama. Shortcut-nya apa sih? Setidaknya harus dilakukan 2 hal, Hmm. ya. Yang pertama, perlu ada akselerasi percepatan persoalan administrasi. Oh, sekarang ya? Ya, by name, by address, kemudian data distributor resminya, Mhm. kios-kios resmi, bagaimana dapat data juga dari para penyuluh, ya kan. Ya. Penyuluh juga datanya dari para, katakanlah kelompok-kelompok tani, ya itu Ya. akselerasi administrasi. Kemudian yang kedua, mitigasi kelangkaan pupuk. Mmm. Perlu dimitigasi, ya. Iya. Tapi karena memang politik anggarannya sangat jauh dari yang dibutuhkan, ya mau nggak mau akhirnya langka terus, gitu. Dulu tuh ada RDKK, ya kan. RDKK sekarang diganti menjadi realokasi. Jadi setiap petani itu, langsung memiliki alokasi pupuk berapa gitu. Betul. Nah, setelah alokasi nih ternyata banyak petani juga yang kebingungan mengimplementasikannya karena harus memiliki kartu tani, ya kan. Mmm. Kadang ketika beli, pupuk digesek nggak ada sinyal segala macam. Itu Ya. kan masalah klasik ya, Pak Ruyat ya. Betul. Lalu ada kemudahan nih, kemudahan yang nggak bawa kartu tani gitu kan, atau kartu taninya belum dicetak, itu bisa nebus pupuk dengan KTP. KTP. Asal di-input melalui aplikasi Tapabers tuh dulu, Betul. ya kan. Tapi kadang ketika ditebus juga si petani ternyata nggak punya alokasinya, Pak. Iya, karena pupuknya langka. Jadi kebutuhannya tadi saya katakan hampir 70 triliun, ya Mhm. kan. Sementara yang dialokasikan dari APBN Hanya hanya 26. 26 triliun. Jadi sudah pasti langka ya? Pasti langka. Begitu. Tidak, yang nggak kebagian, silahkan beli di pupuk non subsidi. Non Mungkin subsidi. bahasanya begitu ya, Pak Iya, Ruyat ya? komersial. Ya, betul memang setiap daerah juga mengalokasikan anggaran Mhm. untuk menanggulangi kelangkaan pupuk. Seperti di Jawa Barat juga mengajukan. Nah, Mmm. tapi lagi-lagi yang dibutuhkan misalkan sekian poin, katakanlah misalkan 10 poin ya, Ya. tapi yang dipenuhi bisa sampai 5 poin aja udah syukur alhamdulillah. Iya. Sehingga ya selama itu pula akhirnya terjadi kelangkaan. Nah, menurut Pak Ruyat solusinya apa nih? Solusinya apa terhadap Ya solusinya yang sangat sederhana, perubahan kebijakan politik anggaran ke depan. Karena untuk yang 2024 kan udah ketok palu, mau udah ketok gimana palu. lagi? Iya. Ya, jadi ini pesan kepada, calon presiden ya kan, siapapun yang terpilih ya kalau Hmm. saya kan memang, sahabatnya Pak Anies Baswedan gitu kan. Iya, kan ngobrolnya juga enak. Iya. Ya meskipun saya dengan Pak Ganjar juga dekat, sering, berjumpa dalam beberapa Iya. tugas, dengan Pak Prabowo juga dulu saya juru bicara Jurkam lah ketika Mmm. 2019. Iya. Jadi memang para calon anggota DPR itu harus punya akses ke para Mmm. calon pemimpin nasional, Mmm. ya sehingga ketika terpilih bisa ngobrol, Iya. begitu. Jadi anggaran pupuk harus dinaikkan dong ya? Oh iya, harus dinaikkan, ya. Nggak boleh, dikurangi nih kalau bisa kebutuhannya 70 triliun, alokasikan 70 Harus triliun. dipenuhi dan ini menjadi tantangan nih bagi para calon anggota DPR RI, terutama yang di Mhm. Komisi 4. Ya, Iya. kalau sekarang kan saya masih DPRD Jawa Barat, Iya. ya paling saya sifatnya hanya mengakses ya, Mhm. menyampaikan. Pak Ruyat kira-kira yang
bisa menjadi solusi konkretnya apa Pak? Karena kan kalau tahun depan kan masih lama nih Pak. Ya. Kalau petani kan taunya saya butuh pupuk, nah ya kan, saya butuh buat, pupuk buat hari ini buat bercocok tanam. Kan nggak bisa nunggu tahun Ya. depan. Solusi jangka pendeknya dengan keterbatasan dana subsidi pupuk yang 26 triliun ini harus betul-betul diawasi agar pelaksanaannya tepat sasaran. Memang yang dapat subsidi pupuk ini kan yang petani yang, punya lahan maksimal 2 hektar. Ya. Jadi diprioritaskan by name, by address, tepat sasaran. Jangan sampai sudah terbatas, kemudian juga tidak tepat sasaran. Tapi kan tentu nih Ya, kalau jangan sampai misalkan ada yang petani beli pupuk subsidi, ya kan dengan harga yang subsidi, kemudian tidak digunakan untuk lahan pertaniannya, misalkan dijual, cari untung. Pasti juga ini banyak yang minat juga daripada nggak ada. Karena harganya kan jauh. Iya, jauh dengan yang komersial. Dan kami juga memberi saran kepada BUMN, ya kan PT Kujang, ya kan, yang memproduksi pupuk komersial. Pupuk Indonesia. Iya, pupuk Indonesia. Harganya jangan terlampau jauh lah dengan pupuk yang subsidi, ya kan. Sehingga ketika pupuk subsidi memang langka, ketika akan mengejar yang memang komersial tidak terlampau mahal. Ya karena kalau itu dipaksa akhirnya beli yang komersial, sehingga biaya produksi kan tinggi. Iya. Udah ngegarap sekian lama, begitu panen tidak mencapai break even point. Ya nilai tukar petani ya tidak nyampe di atas 115, akhirnya rugi. Ya. Akhirnya banyak juga tuh ladang yang dibakar ya. Iya, saya sempat nanya, kenapa bertahan? Habis gimana lagi? Nggak ada pilihan lain, cari kerja yang lain susah. Tapi ada juga yang kesel Pak, ladangnya dibakar. Iya. Kayak kejadian di mana tuh di petani bawang merah ya? Bawang merah dibakar Pak ladangnya Pak. Kesel dia. Petani tebu juga. Tebu dibakar. Kan sayang. Sayang ya. Iya. Jadi anggaran untuk pupuk subsidi dinaikkan. Termasuk panen cabai ya kan harganya turun misalkan. Sementara biaya produksi tinggi. Mau dipanen juga udah capek, nggak mencapai break even point. Kan sayang itu. Akhirnya nggak dipanen. Betul. Gitu. Pak Ruyat, 3 kata soal pupuk subsidi. Tambah anggaran pupuk. It's untuk Indonesia sejahtera. Dari Ahmad Ruyat untuk Indonesia. Pak Bogan, ada untuk komplain petani seluruh Indonesia, pengecer yang mempersulit petani saya, PPL saya untuk ambil pupuk, Pak Dirut tidak sepakat, cabut izinnya, alihkan ke saya. Dulu 5 tahun banyak aku cabut, tapi kalau aku dapat, itu aku cabut di tengah lapangan. Enggak ada peringatan 1, 2, 3. Ini El Nino, enggak ada peringatannya. El Nino tidak ada peringatan, dia tiba-tiba El Nino aja. Ini masalah nasional, ini masalah dunia El Nino ini. Pak, insya Allah sudah dapat buku ya, nggak main-main lagi tuh. Ada, sudah dikasih buku. Siapa namanya Pak? Bapak Arsna. Bapak orang Sunda, aku juga orang Sunda. Ini mungkin tidak percaya ya, Pak Ono.